Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tangis, suara jeritan, suara rintihan menjadi hiburan tersendiri dan menyenangkan oleh penghuni gaib pantai selatan. Para jin menari-nari seolah mereka kegirangan melihat dan mendengarkan rintihan orang-orang yang serakah pada masa kehidupannya akan harta dunia. Dan dengan teganya mereka menumbalkan atau mengorbankan anak, istri, orang tua, dan orang-orang terdekatnya. Di alam para lelembut atau jin dan syaiton di istana pantai selatan itu terbagi menjadi tiga. Satu, alam penyiksaan terhadap orang-orang pelaku pesugihan. Dua, alam penyiksaan bagi orang-orang yang ditumbalkan. Dan tiga, alam bagi orang-orang yang mati kalap atau tenggelam di pantai selatan. Tingkat penyiksaan bagi orang-orang pelaku pesugihan sungguh mengerikan dan mengenaskan. Para pelaku pesugihan itu ada yang menjadi tungku di tempat pemasangan yang apinya tak pernah padam. Ada yang kakinya dimasukkan ke dalam tungku dan menjadi kayu bakar, dan sambil berteriak dan merintih menangis, kemudian yang kesana kemari memikul besi panas yang membara dan tangannya serta pundaknya melempuh. Kemudian ada yang salah satu dari mereka berteriak, maka datanglah beberapa jin dan syaiton penjaga tersebut dengan membawa cemeti atau cambuk. Maka orang-orang yang berteriak tadi dan menangis tadi dicambuk beratus-ratus kali, dan para jin mencambuk tadi sambil tertawa terbahak-bahak seolah-olah menunjukkan kegembiraan hatinya. Dan jin itu pun sambil berkata, "Rasakan, hai orang-orang yang serakah, ingin kaya tapi tidak mau menderita, maka terimalah ini," sambil mencambuk dan mencambuk berkali-kali para pelaku pesugihan. Selanjutnya para pelaku pesugihan ada yang dijadikan tiang atau cagak sebuah bangunan, ada yang dijadikan genteng rumah para lelembut tersebut. Kemudian badan mereka dipaku, ada yang dijadikan jalan atau karpet, setiap harinya diinjak-injak dan sebagainya. Kemudian mereka para pelaku pesugihan juga tidak diberi makan dan minum. Kalau mereka lapar, kadang-kadang mereka memakan dagingnya sendiri, tapi ada juga yang makan tainya para jin. Kalau mereka haus, mereka diberi minum air yang mendidih, dan kadang-kadang diberi air minum kencingnya para jin. Dan setiap harinya para pelaku pesugihan selalu dicambuk dan dipukuli. Apabila ada yang teriak dari mereka, maka para jin itu akan mencambuki dan memukuli mereka semua sambil berjingkrak-jingkrak kegirangan.
Kemudian nasib orang-orang yang ditumbalkan tidak disiksa seperti para pelaku pesugihan, dan para tumbal tersebut masih diberi pakaian walaupun ala kadarnya. Kemudian orang-orang yang ditumbalkan juga masih diberi makan, diberi tempat tidur, akan tetapi mereka disuruh kerja tanpa mengenal waktu. Itu pun kadang-kadang para tumbal masih dicambuk juga. Orang-orang yang ditumbalkan itu biasanya disuruh bekerja, menyapu, cuci-cucian apa saja, dan membersihkan istana, memasak, dan lain-lainnya. Kadang-kadang orang yang ditumbalkan disuruh mijat dan membersihkan rumah-rumah para jin penghuni pantai selatan. Ada pula yang dijadikan pemuas nafsu para jin penghuni pantai selatan, baik itu dari para tumbal laki-laki ataupun perempuan. Karena para tumbal atau orang-orang yang ditumbalkan sudah menjadi budak para jin, dan budak harus menuruti apa kata tuannya, dan yang menjadi tuan atau majikannya adalah para jin penghuni pantai selatan. Begitulah nasib orang-orang yang ditumbalkan oleh orang tuanya demi harta dunia yang bersifat fana, dan penyiksaan ini berakhir hingga akhir zaman. Mengerikan bukan? Dan apa yang dituliskan atau diceritakan ini memang benar-benar terjadi, dan itulah gambaran neraka dunia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan apa yang saya tulis ini bisa menjadi pertimbangan kita semua agar kita tidak terjerumus ke arah pesugihan. Kemudian alam yang ketiga, yaitu alamnya bagi orang-orang yang mati tenggelam di pantai selatan, atau orang-orang yang terpilih oleh Nyi Roro Kidul atau tumbal alam Nyi Roro Kidul. Orang-orang tersebut biasanya mendapat tempat yang sangat istimewa. Misalnya kalau perempuan, biasanya mereka disuruh masak, menyapu, membersihkan ruang istana, dan para jin penghuni pantai selatan tidak berani mengganggu karena mereka semuanya di bawah perlindungan Nyi Roro Kidul. Sedangkan yang laki-laki kalau tampan biasanya dijadikan suami Nyi Roro Kidul atau dayang-dayang istana Nyi Roro Kidul lainnya. Nah, yang wanita kadang-kadang ada yang dijadikan dayang-dayang istana, dan yang laki-laki juga ada yang dijadikan pengawal istana di istana Nyi Roro Kidul. Sedangkan tumbal alam atau orang-orang yang tenggelam biasanya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Nyi Roro Kidul sendiri. Biasanya yang diambil dari orang-orang baik dan berhati bersih. Jadi nasib orang-orang yang ditumbalkan karena pesugihan dengan nasib pelaku pesugihan jauh berbeda. Itu baru penyiksaan di alam dunia yang bersifat alam gaib. Bagaimana nanti kalau sudah di akhir zaman, sedangkan orang-orang pelaku pesugihan akan kekal di neraka karena orang-orang tersebut bersekutu dengan iblis semasa hidupnya. Sedangkan nasib orang yang ditumbalkan, mereka akan mendapat keadilan yang sama di mata Allah, tergantung ibadah semasa orang tersebut belum dijadikan tumbal. Apabila baik ibadahnya, maka orang tersebut pasti akan diberikan tempat yang layak oleh Allah, karena Allah Maha Adil dari segala-galanya. Begitulah cerita ini saya tuliskan, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.